Shalom, puji Tuhan. Renungan kita pagi hari ini dengan judul Tenaga dan Otoritas yang Memberikan Kemenangan. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Dalam Injil Lukas 9 ayat 1-2. Saudara, ketika Yesus memanggil para muridnya, hal itu dilakukannya dengan maksud agar mereka menjadi murid yang dapat memberitakan Injil keselamatan dan membebaskan orang-orang dari kuasa si jahat, serta menyembuhkan orang yang sakit. Untuk dapat melakukan tugas itu, dia memberikan tenaga, dunamis, dan otoritas exousia kepada mereka. Tidak heran setelah kenaikan Yesus ke surga dan hari Pentakosta, yaitu pencurahan Roh Kudus, melalui para rasul, yaitu murid-murid Yesus, Injil Kerajaan Allah dapat disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia, mula-mula dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Setiap orang percaya yang sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus yang sejati, seharusnya menyadari bahwa Tuhan Yesus juga telah memberikan otoritas serta tenaga di dalam hidup mereka untuk memberitakan Injilnya dan melepaskan orang dari belenggu si jahat, serta mengalami kemenangan di dalam Dia. Seperti di dalam Yohanes 1:12 dikatakan demikian, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Di dalam Markus 16 ayat 17-18 tercatat demikian, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Demikian juga di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dicatat perkataan Yesus kepada para muridnya yang berbunyi demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Biarlah melalui perenungan firman hari ini, kita diingatkan kembali bahwa setiap kita yang sungguh percaya kepadanya juga diberikan tenaga dan otoritas untuk dapat menjadi saksinya, yaitu memberitakan Injilnya dan dimampukan untuk mengalahkan kuasa setan di dalam namanya. Dengan demikian kita menjadi orang percaya yang lebih daripada pemenang. Dalam Roma 8 ayat 37. Bila saat ini kita mungkin sedang merasa lemah dan tidak berdaya oleh berbagai tekanan dan persoalan yang muncul yang sedang kita hadapi, ingatlah Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita tenaga dan otoritas di dalam namanya. Panggil namanya, sebutkan namanya, beritakan namanya, tinggikan dan besarkan namanya, dan teruslah berharap dan berjalan di dalam Dia. Bangkit, ambil dan pakailah tenaga dan otoritas yang sudah diberikan kepada kita. Lihat, ada tenaga dan otoritas di dalam namanya sedang bekerja dan memulihkan serta memberikan kemenangan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.